Oke cuy, sebelum lanjut ke video ya cuy ya, saya akan jelaskan bahwa video kali ini berbeda banget cuy. Berbeda banget kenapa? Karena di sini saya menuangkan sedikit cerita atau pengalaman yang kita alami ya di Sebangau dan di Tundai. Untuk kawan-kawan yang mungkin baru saja mau ke sana. Jadi ada pengalaman nih ya. Jika biasanya kalian hanya tinggal lihat video orang strike, dan strike. Nah, di sini kalian harus tahu bagaimana prosesnya di sana, umpannya apa, cara main bagaimana, dan lain-lain lah cuy ya. Kita akan ngobrol santai di sini ya, sambil akan kita jelaskan. Bagi yang mau skip saja, dan bagi yang sudah berpengalaman banget bisa berbagi di kolom komentar di bawah ya. Kenapa? Karena tidak semua yang pergi ke sana itu hanya untuk sekedar hiburan atau cari sensasi saja cuy ya. Mungkin yang pergi ke sana itu spotnya sudah hancur, sudah apalah dan lain-lain ya, mengharuskan dia pergi jauh daripada spot yang biasanya dia datangi cuy. Berbagi kita di bawah agar teman-teman yang baru saja ke sana itu sudah mempunyai persiapan yang matang lah ya untuk spot jauh. Jadi ke sana mereka nggak sia-sia cuy, dapat poin. Oke, lanjut. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini saya prepare ya. Kalau prepare sudah kemarin banget cuy ya. Prepare untuk ke Sabangau cuy. Nah, ini pertama kali kita trip ke sana, kita belum tahu kondisinya bagaimana, seperti apa. Jadi rencananya nanti kita itu pecahkan misteri cuy. Kenapa umpan di sana itu harus soplur dan pibrak atau inline spinner ya? Kenapa tidak bisa spinner ataupun top water? Cuman nanti kita edisinya spinner cuy. Karena ada beberapa kawan yang bilang bahwa spinner bait di sana tidak berfungsi ya. Ada yang bilang juga berfungsi tapi lambat banget cuy. Pada intinya itu resiko boncosnya tinggi sekali ya. Jadi nanti kita akan cobalah. Kita bawa spinner bait semua ini. Bisa dilihat. Ini untuk PE, ada kita bawa center juga. Ya, ini tripod dan ini set tackle yang akan kita bawa. Takumi Black Rabbit untuk joran si Scorpion MD ini, dan si Aldebaran DC pakai yang custom ini cuy, yang pendek ya, karena ada potensi rimbaan juga katanya anakan sungai. Kita ini mendadak cuy ya, kalau mendadak tuh nggak bisa katanya trip di Sebangau itu. Kita memang ada jenis umpan yang soplur yang kayak gini. Nah ini belum pernah kita coba, udah sampai karatan kayak gini ya cuy ya, belum pernah kita coba karena memang ini enggak untuk kita jual cuy, dan bukan pemakaian saya pribadi juga. Yang saya pakai itu yang spinner bait yang pada umumnya aja ya cuy ya. Jadi ini kita sudah prepare, tinggal kita berangkat saja cuy ke Palangkaraya dulu dari Kasongan ya. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Ini kayak gini kak. Oh yang kayak gini. Ini yang Baba beliin galak. Ya. Ini Baba sih. Mentor dulu guys. Lembun. Si Reja. Ini kita mau lanjutkan perjalanan ya. Mungkin inilah kata kawan saya itu yang dimana kalau kita mau ngetrip di Sebangau itu harus sedia jas hujan cuy, karena memang cuacanya ya. Mana hasilnya tadi? Coba lihat dulu. Nggak ada hasil. Nah ini anak-anak lagi nyari ikan gabus cuy.
malam-malam ini. Wah. Lumayan aja lah buat hiburan lah. Mantap. Sip. Kemana lagi perjalanannya? Oh, keliling Tatau dari Paris. Oh ya kah. Ya semoga banyak dapat lah. Ya. Oke, udah di rumah Palangkaraya kita akan jenguk kolam dulu sebentar. Ini ada kolam ikan gabus. Nah, ini cuma baru ditukang ini. Nah, sini ada kolam ikan gabus. Nah, kayaknya surut sih tuh kolamnya dia. Dulu pernah sekilo 6 on kita lepaskan di sini, tapi udah nggak tahu kemana. Cuman ya udah beranak pinak lah, gabus di sini udah banyak ya. Oke cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ini jam setengah 6 pagi ya. Mau ngetrip ke Sebangau cuy. Ini di hari Minggu. Kemarin ada sempat batal ya. Ganti lagi dan sekarang kita trip bersama. Oke, ini yang Snackhead. Thank you. Akhirnya kita ketemu di sinilah. Ya. Semalam salaman kita... dulu bang, belum salaman tadi. Oke. Akhirnya Inilah. menyuahinya kita ya lah, Menyuahinya. Karena kita penasaran juga cuy, spot Sebangau itu bagaimana ya. Karena dari cerita itu cukup belum puas, nggak puas rasanya cuy. Jadi kita cobalah, semoga nanti bisa ada waktu lagi untuk ngetrip di sini lagi. Jadi agak-agak sulit lah bang lah. Jadi untuk kondisi air saat ini kata teman-teman ini sudah surut gitu nah. Jadi dari dermaga sini kita ke spot tuh kisaran 1,5 jam lah kurang lebih. 1,5 jam. 1,5 jam atau kurang lebih, karena kita ini menuju spot Kranen dekat resortnya Mangkok. Oh jadi dari Kranen tuh naik aja sedikit tuh Mangkok, dari resortnya ada resort Mangkok, kena cari jadi Google, mau itu Kerandang, mau itu Toman, angkut. Tapi rulesnya lah, ini ada aturannya nih. Bilanya halus rilis, wajib rilis, karena kita biar anak dan cucu kita tuh bisa merasakan juga kena sensasi mancing di Sebangau. Karena Sebangau ini memang luasnya gitu nah. Tapi amunnya di Putiki juga yang halus-halusnya kayak apa bagiannya mau kita berkembang biak gitu nah. Amun halus jadi Putiki, masa iwaksa ini di Putik juga bilang terlalu benar ya lo. Kita boleh mancing, tapi kita harus melestarikan alam dan ikan juga. Oke. Sip. Mantap. Jadi sekalian di sini saya untuk memecahkan misteri cuy. Kenapa di Sebangau ini sangat bergantung kepada umpan soplur. Kita akan lihat sendiri nanti kondisi spotnya. Entah spotnya itu agak sulit untuk dilewati umpan-umpan yang memiliki propeller ataupun baling-baling cuy. Jadi nanti kita lihat sendiri lah kondisi spotnya ya. Saya tidak memikirkan poin banget untuk hari ini, karena kita memang mencari dan melihat kondisi itu tadi cuy. Kita penasaran aja ya. Untuk poin seada-adanya saja ya. Untuk poin kalau ada, kalau nggak ada ya kita pelajari cuy dari keboncosan ini. Sekarang kami di rumah jokinya Mang Cicing katanya. Mang Cicing. Kita berangkat kali ini 3 angler, 1 perintis, kedua saya, ketiga langsung abang, baru jokinya Mang Cicing. Oke, mungkin segitu saja dulu cuy ya. Nanti kita lihat lagi di spot. Mantap. Berangkat cuy. Bismillah.
ya, yang ada di pohon-pohon rasau-rasau ini. Bisa dilihat ya, di pinggir sana itu gak usah jauh-jauh cuy, di sekitar sini aja itu udah lumut-lumut, rumput-rumput kayak gitu cuy. Jadi pantas saja kata teman-teman ya, kemudian angler-angler yang beli spinnerbait untuk bermain di Sabangau ini dominan pakai soft lure untuk area depan kayak gini cuy. Kita nggak tahu untuk spot di area dalam nanti bagaimana ya. Jadi untuk karakteristik spotnya sendiri itu memang dominan lumut, rumput ya, kayak bunga-bunga kayak gitu. Jadi dia menumpul rasau. Itu untuk spot terdekat cuy kayaknya. Untuk spot yang kita datang ini saya belum tahu karena ini pertama kali juga ya. Misi mengamati spot Sabangau ya cuy. Kita mencari tahu kenapa jenis soft lure itu sangat dominan di sini ya. Oke, mungkin itu saja dulu informasi awal ya. Memang dari sepanjang jalan kita berangkat tadi sampai sekarang itu memang dominan rumput ya, dan lumut-lumut kalau kita lihat spotnya. Oke cuy, lanjut. Nah, kerandang. Strike. Belum terus. Jangan nunggu kawan dulu. Opening. Mantap, cuy. Ada Kerandang pertama. Oke, cuy. Ikan pertama berhasil dinaikkan oleh Bang Fatur ya. Nah, di sini ikan kerandang berhasil naik dan Bang Perintis di belakang itu agak heboh. Kawan juga penjahatnya katanya cuy ya. Jadi di sini kenapa saya ingin terangkan buat video seperti ini. Nah, jadi ketika momen-momen strike seperti ini, kalian yang baru mau mencoba ke sana itu pada tahu cuy. Jadi infonya kata si Bang Fatur ya, di momen ini itu titik lempar saya agak kejauhan cuy. Jadi untuk di Sabangau ya, titik lempar itu harus mepet ke daun-daun rasau atau pohon-pohon rasau yang tenggelam cuy, atau yang terendam air ya. Harus mepet. Jadi ikan di sana itu dia bersarang atau bersembunyinya di situ cuy. Nunggu banget gitu tuh, nunggu banget ya. Jadi kalau bahasa Bang Fatur, ikan di sana itu tuh manja lah, disuapin katanya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Karena kebetulan di sini jarak lempar kita kepada rasau itu hampir bisa dibilang kalau setengah meter atau 1 meter itu ada cuy, kejauhan. Jadi harus mepet, kena daun rasau ya. Memberi notifikasi lah kepada si ikan ya, bahwa ada sesuatu nih yang jatuh nih dari daun rasau. Jadi seperti itu cuy ya. Itu cara lemparnya. Lanjut lagi kita. pertama. Mantap. Sip. Oke. Ini masih layak bungkus nih guys. Masih layak bungkus, kita lah size-nya lah. Bungkus nih size-nya nih. Oke. Umpan soplur sih. Umpan soplur. Soplur plus inline lah Bang lah. Oke. Mantap cuy. Jadi kanaan posisinya juga aku lihat lah. Iya, itu di Shopee loh. Udah kayak di Shopee tadi. Ya ada Bang. Olehnya tadi kan udah terbujur. Ini kayak model besarang itu iwaknya nih. Besarang menunggu. Ke bawah. Iya. Nih udah sampai spot Bang lah. Sudah sampai. Sudah sampai ternyata cuy. Spotnya ini. Kalau dilihat hampir nggak ada bedanya sama yang di bawah cuy. Karena memang persis semua ya. Model-modelan spotnya. Bang, nyambar tali. Bujuran Bang. Tuh, pinggir tuh. Be, tuh. Tali sambarnya.
Pas mengensel cuy. Karena bapak dah dulu. Ih, kamera tuh. Hei. Ikan kedua cuy, didapatkan oleh Bang Patur ya. Sebagai tuan rumah juga sebagai pembuka, dan strike kedua Bang Patur lagi cuy. Wah, congrats ya Bang Patur. Nah, posisi saat ini kebetulan kita lagi ganti reel. Kenapa kita ganti reel? Karena saya pikir untuk si Scorpion MD kayaknya kebesaran nih cuy. Melihat ikan pertama tadi ya, size-nya nggak sampai setengah kilo, itu ukurannya masih 3 jarian kurang atau 3 jarian pas lah ya. Jadi kita ganti Aldebaran DC dengan PE kecil ya. Aldebaran DC itu saya pakainya PE 2 atau 1,5 biasanya. Untuk kebetulan saat ini yang saya bawa itu PE 2 ya. Dan juga kita enak nih menjangkau titik-titik yang ingin kita tuju cuy. Karena kebetulan kita ini berlabuhnya itu ya di tengah-tengah sungainya cuy. Jadi dari tengah sungai kita itu lempar ke rasau-rasau pinggir-pinggir kayak gitu ya. Nah, jadi bisa dilihat video itu, kita ada di tengah sungai, kadang agak mepet dikit lah sama rasau biar bisa menjangkau, lemparan kita itu bisa menjangkau rasau-rasau yang ada di air itu cuy ya. Karena saya pakai Aldebaran DC, saya tidak khawatir. Walaupun saya di tengah sungainya, saya bisa masih mencapai titik yang ingin saya tuju. Jadi seperti itu cuy. Ya, ikan kedua berhasil didapatkan lagi oleh Bang Patur. Bang Perintis di belakang heboh cuy. Ya, lanjutlah. Ada dirinya. Belum kena kawan awak nih. Karandang. Wih, hirang banar kerandangnya cuy. Black karandang. Wih, ke dalam macal. Halo. Oh, aman. Oh, black karandang. Mantap. OTC bangau. Menyasar sampai ke tengah. Kalau mungkin dah. Ada mungkin. Berarti tarikan tuh langsung sampai ke tengah nih nah. Iwak. Bisa. Kecil kemungkinan. Kenapa saya bertanya demikian ya? Karena memang kondisi spotnya itu sangat berbeda ya, sangat luas. Dan juga saya perhatikan dari awal tadi untuk spot yang baru sampai ini ya, sebelum ke bawah ini itu kayaknya nggak ada pohon-pohon tumbang di tengah airnya cuy ya. Tidak ada pohon-pohon tumbang atau hal-hal besar lah yang memungkinkan ikan itu bersembunyi di tengah air. Jadi tidak ada, ini spotnya sangat lapang, luas banget, luwes spotnya, bersih ya. Jadi saya bertanya demikian kenapa? Karena di Katingan itu potensi kita untuk lempar di tengah sungai saja atau di tengah danau itu masih bisa strike coy. Kenapa? Karena di Katingan ini walaupun dia membentuk danau atau gimana ya, parit-parit kayak gitu, kayu itu pasti ada berserakan di bawah cuy ya. Jadi memungkinkan ikan itu tidak hanya bersembunyi di pojokan ya, di titik-titik tertentu, namun setelah dia ibaratnya ngejar nih nggak jadi, dia bisa singgah dulu cuy ya di kayu-kayu yang ada di tengah air. Jadi ada tempat dia misalnya kita anggaplah ikan itu capek ya ngejar dari pinggir, dia singgah dulu ke tengah sini, lalu kemudian kita lempar lagi. Biasanya itu potensi strike dekat perahu itu sangat besar tuh kalau di sini. Dan bahkan kadang itu walaupun dari pojokan sana dia ngejar terus ya sampai pertengahan itu, pertengahan antara umpan dan titik lempar kita ini, dari tempat kita berdiri atau tempat kita on board ini, itu masih bisa strike cuy kalau di sini. Jadi untuk di sana itu kecil kemungkinan, bisa saja ya kata Bang Perintis itu mungkin kalau perahu kita agak mepet dengan rasau ya, seperti yang udah sering kejadian kita casting toman di Katingan ini, kalau udah agak mepet ke perahu, ikan itu yang memang mungkin cuy untuk menyambar umpan kita di dekat-dekat perahu sini ya. Jadi seperti itu kenapa saya bertanya demikian, karena agar saya tahu ya, saya nggak terlalu buang-buang waktu saat melempar. Jadi nggak akan saya gulung dari ujung sana sampai ujung sini cuy. Mungkin dari ujung sana sampai pertengahan aja udah kita naikkan lalu lempar lagi ya. Jadi seperti itu kenapa saya bertanya cuy. Malu bertanya, sesat di spot dan berakhir boncos cuy.
Dapat. Kendala pertama yang kita dapati. Oke. Disuruh matiin anjing. Anjing. Kamu tuh Membual ya karena menyambar. Padahal halus dah spinnernya. Nah, pada momen ini saya itu sudah ganti umpan cuy dengan spinner bait saya yang nomor 2. Harapannya yang kocolan-kocolan itu bisa hook up sempurna lah, nyambar sempurna. Karena kita melihat size-size yang didapatkan Bang Patur itu size-nya rata-rata 3 jari cuy. Ya, 3 jari. Jadi kita berharap itu langsung lengket. Tak taunya enggak cuy. Aneh juga saya. Memang keseringan di ketingan juga memang seperti itu ya. Memang keseringan juga seperti itu karena memang karandang ini ya memang nyambarnya agak-agak liar cuy. Terutama lagi di spot yang kita datangi ini, umpan jatuh tuh langsung bek. Jadi untuk kelas umpan hard lure ya seperti spinner bait ini dia nggak punya nggak punya restan yang bagus seperti soft lure. Kalau soft lure itu kan walaupun dia langsung blok itu kan ngenyol tuh ya, jadi bisa langsung kena di hooknya. Nah, jadi yang saya perhatikan tuh seperti itu cuy, tipenya umpan jatuh bek sambar ya. Memang nggak rezeki juga faktor utamanya ya, terkendala rezeki dan terkendala size cuy. Halo sudah spinner padahal yuk. menular dia, dia masih mau berani lawan. Menular, kalau ular makasih juga dia. Cukup sekian dan terima gaji aja lah. Ya, langsung tetap gaji kita. Kalau kita hilang, ada aku butuh buang. Karena mamanya lah bang lah. Jangan cari mamanya. Iya bang. Srek. Mana mamanya bang? Mana mamanya? Oh. Kerendang lah. Rendang. Dan strike lagi. Kali ini didapatkan oleh Bang Perintis cuy. Saya langsung narik kesimpulan di sini nih cuy. Ya. Kita berhenti di awal itu, Bang Patur yang sebagai pembuka tadi. Nah, di situ kami posisinya untuk mendinginkan perahu ya cuy ya, mendinginkan mesin perahu ya. Mendinginkan mesin perahu di situ sembari menunggu kami uncal-uncal dulu ya. Di situ kami hanya mendapatkan satu momen ya, itu Bang Patur. Kemudian waktu yang baru sampai ini tadi ya, yang baru sampai ini tadi sudah sampai spot. Di situ Bang Patur kembali mendapatkan strike keduanya cuy ya, plus landednya. Di situ saya simpulkan ya, sampai detik punya saya yang direspon tadi. Jadi antara soft lure dan spinner tuh kayaknya nggak setimpang itu cuy ya, seperti yang diceritakan kawan-kawan, nggak setimpang itu nih. Karena di momen pertama itu hanya ada satu momen, kemudian sepi semua. Kemudian di momen kedua itu hanya ada satu momen juga, lalu sepi semua, sampai tiba pada momen punya saya itu lalu sepi semua lagi, dan kemudian dapat lagi oleh Bang Perintis ya. Nah, di situ saya bisa simpulkan kayaknya nggak separah itu untuk spinner bait, karena ya hitungannya sama-sama aja ya. Karena sama-sama aja, saya jadinya yakin cuy bahwa spinner bait ini pasti gacor aja nih ya. Merata ukurannya lah, aman secara ukuran tuh meratanya. Tapi kayak ada mamanya masih itu timbul tinggal lem masih. Kalau yang banyak ini habis berpanas, berhujan, nah, merata. Jangan mau panas kalian tuh nah. Rata itu. Musim anunya oleh ada hujan. Tak khawatir. Habis nanti pakainya tahun dulu.
Ano to man gitu. Lumayan tuh, kadang-kadang enggak tahu warna coklat kemana. Awaknya. Teman-teman udah ada. Ada lah. Oh, Farida. Masa mana tuh? Muka SMP 1 belum. Perusahaan lain kalau aku pernah jadwal di muka SMP 1 sana. Oh, maju plano di jalan 50. Dikereng Kamang. 50 45 paling murah dah. Nah cuy, sengaja saya selipkan video yang lumayan panjang ini ya, lumayan panjang ini. Setelah Bang Perintis tadi strike, sengaja saya selipkan yang zong ini agar kalian bisa memperhatikan pola yang saya maksud. Jadi polanya itu berulang, ya, polanya itu berulang ya, karena memang permainan ikan itu kadang, terutama kerandang lah, kerandang itu sistemnya berkelompok, bergerombol cuy. Jadi dia mainnya komplotan kayak gitu ya. Jadi bisa dilihat situ sepi satu, sepi semua kan. Jadi antara spinnerbait dan soplur itu nggak setimpang itu sebenarnya cuy. Ya, hanya di sini kita bermodalkan mental dan sabar. Kebetulan karena kita riset cuy, nggak cari poin ya. Jadi kita bisa santai, mengamati dan mempelajari. Apa ini? Aduh, apa ini? Apa iwaknya? Hah? Apa ini? Oh, ya. Kerandang. Kerandang. Oh, ini gak kerandang. Lah. Gila rata lah ukuran lah. Strike lagi coy. Ganal nih. Dapat apa? Wah. Apa itu? Apa itu? Lagi benar. Tuh mana nih? Kerandang. Rata aja kerandang itu. Setelah momen sepi tadi bisa dilihat ya. Nah, di sini saya mulai agak yakin nih cuy. Kenapa? Karena kalau sebelumnya itu strike zone, strike zone, strike zone, kali ini ya cuy ya, strike-nya itu double. Nah, pada satu zona, satu lingkup itu udah dapat 2 ikan nih ya. Mang Cicing dan Bang Perintis. Nah, jadi saya yakin nih, pasti di sini saya juga akan dapat momen nih cuy. Ya. Lah, ngawan-ngawan gitu lah. Iya. Strike lagi guys. Berapa ada poin nih? Berapa ada poin? 5 kah sudah? Malah. Lain kerandang liar. Sangkut di bawahnya. Di bawahnya sangkut. Sepacul lah yang paling. Dan betul saja cuy, saya juga ikutan strike kan. Nah, jadi bagaimana saya membaca polanya itu seperti yang saya katakan di awal tadi ya. Setelah Bang Fatur strike, kami coba lagi itu zong, kemudian tiba di spot, strike lagi, zong lagi, kemudian punya saya respon, zong lagi, Bang Perintis dapat, Cicing dapat. Nah, disitulah saya yakin ya bahwa memang di sini itu enggak semua rasau itu dihuni ikan kerandang dengan baik. Dengan baik itu seperti apa? Maksud saya itu dia memang menetap lah seperti itu cuy ya. Yang saya maksud di sini dia memang main titik ya. Memang semua spot itu main titik cuy. Ada titik-titik tertentu memang yang dihuni oleh ikan bukan? Nah, itu memang betul. Jadi maksud saya di sini saya perjelas lagi ya. Jadi ikan itu cuy, kalau di Sebangau ini dia kayak umpan itu drop langsung kep kayak gitu cuy. Jadi hitungannya kayak buru-buru lah, nggak memang kayak penasaran apa ya ini ya gitu. Jadi nggak yang memang umpan jatuh kita main dulu kan, tarik langsung jep kayak gitu, nggak dia di sini cuy. Karena memang kalau sudah iketingan juga, kalau memang sudah seperti itu biasanya keseringan hook up-nya itu jarang sempurna. Kalau sistem drop blep kayak gitu cuy, jarang sempurna. Jadi untuk spot di sini hitungannya seperti itu. Untuk kelas spinnerbait ya, kelas spinnerbait yang notabene umpan itu hard lure, kaku ya, kurang lah untuk seperti itu. Jadi di sini hook up-nya jadi kurang sempurna cuy.
Jadi seperti itu ya maksud saya yang titik tadi. Semua spot itu main titik kok ya. Hanya saja ikan di sini tuh memang kayaknya nunggu banget cuy. Kalau di sini radius mungkin setengah depak atau 1 depak kayak gitu, dia masih mau ngejar kayak gitu. Aduh. Kena akar kalau tuh. Nah, rata hujan nah. Akar kayaknya. Lepasan dah. Nah, oh, aman cuy, responnya ada, bisa. Cuman mainnya main titik cuy. Dia yang nggak yang ngejar. Apa yang kayak spot kita yang biasanya dia nggak ngejar, cuman dia nunggu di titik. Lemparan kita harus pas di titik-titik itu cuy. Oke, mantap cuy, dapat respon. Berarti ya bisa aja lah cuy. Lanjut lagi, semoga ada lagi cuy. Toman, yuk. Marah saya Toman Sebangau. Lucu. Direspon lagi cuy. Nah, nggak salah kan? Kita memang sudah pada zona yang saya maksud tadi. Polanya memang berulang. Coba kita ingat kembali. Di awal kita menghentikan perahu itu untuk mendinginkan mesin ya. Di situ Bang Patur berhasil menaikkan 1 ikan ya. Kita anggap itu respon. Kemudian respon selanjutnya itu sepi. Direspon lagi punya Bang Patur. Setelah kita baru sampai spot, respon lagi. Setelah itu sepi lagi. Kemudian giliran saya lagi direspon ya. Kemudian sepi lagi cuy. Nah, di momen ini ya, ketika kita melihat pola strike yang dalam waktu berdekatan ini, saya yakin ini udah sampai nih kayaknya nih. Nah, disitulah saya yakin cuy ya. Dan tidak lama kemudian punya saya lagi yang strike ya, walaupun tidak landed, bukan rezekinya. Yang penting kita tahu sebenarnya antara spinner bait dan tibrak ya, inline spinner plus inline spinner itu nggak setimpang itu sebenarnya cuy. Ini masalah mental dan kesabaran ya. Mental kita itu terganggu karena melihat kawan itu strike terus ya. Taunya itu memang belum pada titiknya saja cuy ya. Karena apa? Karena kita lihat harusnya yang di belakang ya, Bang Perintis dan Bang Cicing harusnya ikut strike juga kalau memang segacor itu ya. Hanya saja kita lihat di situ hanya ada 1 yang landed cuy ya. Sisanya sepi ya. Direspon lagi, sepi lagi. Jadi memang belum pas tempatnya aja cuy. Jadi harus sabar. Karena kebetulan kita yang riset, kita memang riset dan kita memang berani untuk boncos. Jadi kita tahu lah ya. Untuk kawan-kawan yang terjun ke sana kan kebanyakan untuk nyari poin cuy. Karena di spot yang biasanya didatangin juga udah sering boncos, ya ngapain spot jauh boncos juga kayak gitu kan. Nah, jadi tidak ada salahnya di situ. Dan di sini memang tugas saya ya, juga kebetulan sebagai handmade umpan saya sendiri ya, spinner bait. Jadi saya perlu tahu pola ini. Betul nggak sih di Sebangau ini tuh spinner bait tuh separah itu cuy. Bahkan katanya umpan yang sejenis punya Rapala ya, dari Rapala juga, Terminator itu ya, itu juga kalah juga katanya di sana. Sebenarnya enggak ya, direspon tetap direspon, hanya saja memang susah hook up-nya cuy ya, susah hook up-nya. Dan kebetulan kalian waktu yang mencobanya itu kena musimnya kayak punya saya ini kan hitungannya mendadak cuy ya. Jadi kita nggak tahu momen itu pas atau enggak, jadi hitungannya angler ini ada waktu bisa mancing ya mancing kayak gitu. Jadi nggak tunggu momen cuy ya. Jadi seperti itu. Pada intinya terbukti lagi pola yang saya maksud, yang saya berulang itu tadi ya. Jadi kita harus cepat membaca situasi cuy ya. Saya bangga cuy, umpan saya direspon dan bisa berlabuh di mana saja. Tuhan, grindiknya ganalnya. Intinya respon cuy. Intinya respon dah do ya. Gila. Kena sebab akibat kisahnya lah. Aduh, hai. Aduh, hai. Kerandang. Lagi direspon cuy, hanya saja kayaknya memang terkendala size juga ini cuy ya. Selain pola makan tadi, terkendala size juga cuy. Padahal ini udah masuk ke zona yang agak ngejar nih ikannya. Cuman ngejarnya itu hitungannya cuman setengah depak lah, atau 1 depak daripada rasau itu tempatnya sembunyi itu cuy. Dia nggak berani lagi ngejar ke perahu ya, dekat perahu. Padahal itu
perahunya udah mepet nih sama Rasau cuy sebenarnya. Sayang sekali. Cuman kita udah semakin dan udah merasa puas banget cuy ya. Kita berhasil mematahkan bahwasanya spinner bait tuh nggak direspon katanya di sana. Tahu-taunya respon aja cuy ya. Wah, itu terkena musimnya aja bang. Silahkan tanya bang Perintis cuy. Ini belum musimnya dan kebetulan saat itu airnya lagi naik cuy ya. Nah, jadi seperti itu. Untungnya halus masih. Untungnya halus masih. Itu aja intinya. Ayo, 2 kali bang disasanya. 2 kali. Gacor aja cuy, gacor cuy. Ya, belum kena yang besar aja nih cuy. Belum rezeki, belum rezeki. Ya. Mantap, mantap. Yuk, lempar tuh, sana tuh, lurus tuh. Sikat bang. Tuh, kosong. Tuh, peternak mati tuh. Ini kosong. Saya peternak sana. Kobar yang nomor 8 juga nih. Sekalian. Yang nomor 8 kan? Iya. Penyiksaan. Ya, nang nomor 4 kan bisa lucut. Baik. Enggak naliakan sekalian. Yang menghajar kan iwaknya cuma 2 jari. Ih. Biar yang kena tuh langsung kenal. Wah, itu hayalannya. Mahayal jangan lalang. Patu kemarin tuh mintanya yang 15 kilo ada ngalang. Ih, itu harus tuh. Selama menghayal nih belum dilarang. Ada gratis tuh. Dapat rumah budak aku yang kemarin. Merungut malah abi dapat rumah. Ngajar apa abi bilang. Lurus salah. Oh ya. Nah, duduk tanah. Lihat lo. Nah. Oi. Apa ini? Kerandang. Sabar cuy ya, sabar. Terakhir nih. Nanti kita kembali menjelaskan seperti ini lagi di akhir video saja ya. Di sini momennya sangat luar biasa cuy. Pecah banget ya, bahagia banget. Kenapa? Karena kita akhirnya fight besar-besaran sama ikan di spot ini cuy. Ya. Di sini berkat bantuan Bang Perintis. Terima kasih Bang Perintis. Terima kasih. Kita mendapatkan 2 momen berbeda cuy ya. Momen liaran kita dapat, momen indukan juga dapat. Tahu-taunya ini adalah indukan cuy. Ya, di sana ada pergerakan gitu Bang Perintis ya. Indukan. Lempar di ujung sana. Kita lempar dan cuy, lahap banget makannya cuy. Kayak Bang Patur yang lagi makan ya. Sorry Bang Patur, sorry. Di sini kita mendapatkan babonnya, cuy. Babonnya saat Bang Patur lagi makan, cuy. The best lah. Kerandang nih. Mamanya Teman lah. Woi. Bujur. Kerandang. mamanya nih. Sekiloan nih. Ya maaf kah? Sanggup kok kawan, aduh, kawan makannya kada nyaman rasanya. Hambar rasanya. Lah. Woi. Kerandang. Hambar kawan. Masuk 8/0. Hambar nasi langsung mati. Kenapa ya kamu hambar kah? Tambah garam kah? Cuy. Review sudah dapat sudah. Mantap. Amis dah cuy dari tadi nih. Sebujurnya iwaknya halus bang yang tadi. Wes. Dolar kuning am nih. Warnanya aja 8/0 cuy. Nomor 8. Mantap. Puas tur. Sorry tur lah. Belum ada lagi bang pertanyaan nih. Anakan kulit lagi nih. Arahnya cuy. Mantap. Sip. Kayak ini terus bang kerendang kenalnya masuk umpan kui. Amun halus ke danum ada bayu binanya. Gimana nih nyimpan iwak nih? Di bawah. Bawah itu. Buka tengahnya. Di belakang.
Oh, itu tuh. Yang abang tuh. Di depan ikan tuh. Para pantor tuh. Wadahnya. Tuh. Emang dikunci. Ya, wadah pator tuh. Nah, Oke. Tuntas. Dah, goreng dah. Kada munjul lagi. Oh. Misi selesai, Jar. si siapa tuh mimpi si lagi. Mantap, coy. Ya. Nanti kalau narik itu pas ada anu tenang. Ada indukan lagi tenang. Kada melihat responnya tuh, Abang. Dari awal tadi tuh bagus ya responnya. Cuman ada tekanan yang halus dia juga. Iwaknya aja yang halus terlalu berani gitu nah. Berarti kan iwak nang halus berani itu kan berarti bagus jamban doh. Iya. Berarti maunya mantap. Dia udah hilang lebih halus lagi tuh nang padi. Mulahnya sakit tangan. Mulah yang halus nih. Rekor di sini berapa casting, Bang? Hah? Rekor di sini tomannya. Masih yang di anu tuh, yang di pelabuhan tuh berapa, Bang? Mana coba? 9 kilo kan 10 kilo. 12 lah. 12 kiloan lah. Orang mana, Bang? Tuh pelabuhan Peranakan tuh nah. Oh, Peranakan. Banyak ya dapat tuh sebenarnya tuh strike babon tuh banyak. Banyak yang pagat. Ada sampai rasaku 12 kilo. Lain. Bottom itu yang 13 kilo itu di bottom. Namun teknik mancing menggunakan casting tuh rata-rata di sini nih paling 7 sampai 8 kilo atau gitu pur. Kalau 4 5 tuh rancak kan tuh. Rancaknya sinilah. Rancak. Kalau peranakan tuh pasti ada 2 kilo. Maka ada aku pasang status kesan anu patur nih kemarin. Sudah bos, cukup bos. Nah itu. Tuh apa tuh? Busa apa tuh? Lempar tuh. Busa tuh. Nah, anakan tuh. Wih, toman nih. Kayaknya. Apa tuh? Lain. Masa anakan kayak itu? Lain. Kayak habis makan tuh. Lain. Hah? Tabakan. Tanah bakan tuh. Mah, ada. Sampai sini menyasah. Nah. Ganal tuh. Sampai sini menyasah. Ini banyak anak-anak nih ganal, Bang, pandanya. Jora. Buan kami. Wah, Toman itu. kada bangai kayaknya. Toman. Iyalah. Toman. Aneh lalu tomannya kayak itulah. Toman tuh. Kerandangan kayak itu. Tapi nyamain bawah tuh. Ini anak makan ampun gitu berlaku dulu sih lah. Kiranya langsung. Yang coba kan mangkat laser lah. Aduh, duh. Ayo timbal. Asli banyak ada muat muntungnya aja kayaknya nih. Ganal benar ya. Kehendakan mencari wak ganal. Santai aja tuh, bagus berapa sih itu? Mantai ya. Gerombolan gitu. Oh, banyak tuh. Lihat lah. Tuh, banyak tuh ini. Ini pengertinya nih emang kenangnya enggak kawa. Anu blade-nya tuh. Iya, layangnya.
Cuk kerandang kah? Makan tuh bang. Jatuhnya bang. Gerombolan. Aduh, umpanku halus bang. Udah sampai bang. Wah, itu gerombolan lah sempatannya lah. Kan tuh. Iya. Tuh. Kalau dangkal Terus dangkal di sini iwaknya kan mau. ada aja makan dulu. Kada tapi merespon lah di sini lah. Amun dangkal nih. Memang beda karakter, beda anu ya. Beda spot, beda karakter ya. Saya di Kalbar, gacor jam di Kalbar. Belum gacor di sini. Iya. Gacor di sini belum gacor di Kalbar. Nak membawanya kemana? Berkatur. Pelan ter, pelan. Dapat jatuh. Mata enje. Tenjek aman. Mantap. Poin lagi. Kerandang. Sejauh ini tomannya belum On lagi. belum mencungul. Sejauh ini tomannya, cuy. Tomannya masih absen dulu. Masih absen. Mantap. Apa? Yo. Ayo. Apa ini? Apa ini tur? Dapat kah? Apa ini tur? Babon. Apa ini tur? Aduh. Gacor. Nang kiri rilis jatuh. Halus di pinggir gila. Nah, dah. Ya. Bye. Dadah. Istirahat dulu, cuy. Harinya ngap. Tapi kalau kita nih semangat nih masih seperti biasa sangat membara. Apalagi lagi ngetes ini, cuy. Untuk respon bagus banget, cuy. Dari awal tadi cuman ya sering miss karena hook yang kita pakai itu kayaknya kegedean atau apa. Kau tahu, cuy. Atau katanya rumbainya itu kebanyakan dan panjang ya. Skirtnya itu. Jadi sering salah. Kalau enggak yang besar banget tuh enggak lengket, cuy. Sama kayak di spot apa semalam Bang, Tundai. Nah, spot Tundai. Oke, cuy. Sini umpan halus. Kami sudah ada di spot. Nah, Bang, prepare abang lah. Mantap. Kita lihat yang akhirnya. Gatal tangan lah Bang lah, sudahlah. Gatal benar dah ya. Oke, cuy. Ini saya bawa 2 tackle yang MD untuk yang hook besar. Cuman kayaknya kalau di spot banyak rendang Bang lah. Entahlah ini bermain atau enggak nanti, cuy. Hooknya gede ini. Tomannya ada juga. Tomannya ada, cuman ya itu bonus lah. Yang paling pasti kerandangnya dulu. Tomannya masuk anu sudah. Masuk apa itu? Jebak tuh sudah. Sok coba kurang dah lah. Allah. Panas umpan kana. Wih, di bola loh, langsung disambut. Tadi di situ, tengah situ tadi. Mantap. Anjay. Wah, tuh nyamanya sah. Nyasar sampai sini, Put. Kenapa kamu kayak tuan, Put? Sakit hati kayak itu binanya. Kenapa? Tang kiri kada? Aduh, untung belum nanu juga, daknya kedingat. Wes. Ayo, mamis heh.
Kenapa ya kamu dilapis ngangkut? Kerandang. Wih, kerandang. Kerandang kawan ay. Ma mati-latik. Hei. Wow, jangan diputar. Mantap. Jos. Loh, ada aja iwaknya. Belum kena aja. Ih. Mah, kaminya. Halus. Halus iwak ganjal membatang. Ma. Tawak. Nyambar tali. Yang disambar talinya, umpannya depan sana. Lain Sambarnya. Jual dari. ya situ tadi itu umpan gugur, tali balabuh ya tali dihantamnya. Asli masih sini halus. Bocil-bocil masih. Tapi biasanya ada nang halus, ada nang ganal pang pasti sudah. Kayu. Dapat. Melo. Kayak ini iwaknya. Tapi poin juga ngarannya. Langsung aja situ dulu. Nang itu yang menyambar dari tadi lah. Sini. Sini ah. 2 jarian lah. Ya mau tagek pos banner lah. Dapat iwak itu banyak kam. Kayu. Kita masuk halatnya lagi ini. Ya lo. Umpan gugur karena dia anunya pas talinya yang gugur hanya disambarnya. Kerandang. Woi. Dai. Langsung lepas. PE lebih menarik jernya lah. PE mu lebih menarik daripada umpanmu ya. Hah? Perlu yang halus lagi kan tuh teh umpannya. Lah bagi jatah masing-masing nih kesahnya. Mah. Padih lalu kerandangnya. Dapat teman. Astagfirullahaladzim. Ya. Kau lah. Tarikannya kah? Talinya kah? Spot tundai kemarin kayak gitu juga cuy. Ya. Responnya yang memang nyambar sekali itu yang pas baru datang. Kemudian sisanya itu ya yang kayak tadi cuy. Ya semoga nanti ada poin lagi yang lebih besar lah. Minimal sama yang bisa makan umpan lah cuy. Untuk respon bagus. Ya. Di sini mainnya jemput bola cuy. Jemput bola kayaknya. Soalnya dia main titik lemparan dia yang cuman ada juga sih tadi beberapa kali udah ngejar sampai dekat perahu cuy. Yang paling pasti di sini main titik, main posisi karena perbandingannya dari tadi itu antara soplur dan spinner ini hampir sama aja responnya cuy. Di titik yang sepi semua, di titik yang memang ada sembaran ada juga punya saya cuy. Cuman yang nggak bisa hook up sempurna cuy. Oke, kita istirahat dulu, lanjut lagi setelah ini cuy. Jam 1
Kita lanjut lagi triknya setelah istirahat. Apalagi sistem jemput kayak ini harus pas benar. Ada kah? Nah. Makan guys. Oh, makan lagi kah? Tadi Pang, pas makan. Wah, iya iwak mah. Iwak. Dapat ya? Lepas. Santai jam gulungnya. Iwak pas ada tadi. Mucel guys, mucel. 2 kali. Kerandaeng? Kerandaeng? Iya. Iya. Karandaeng, karandang tindaeng. Wah. Strike lagi cuy, kerandang cuy. Anu kiri nih kerandang, Nggih. kanan toman, tengah apa? Itu ujar patur. Oh. Siap. Ujarku lah. Heeh. Aku hanya menyampaikan ujar patur ya. Iya. Karena cari toman sudah kanan. Heeh. Anu Bang, validasi dulu Bang, bujur lah Bang. Salah Bang. Oh salah lah, kayak apa yang bujurnya tuh? Anak toman tuh ke pasar. Oh iya dah. Atau nang hendak, amun hendak kenal, ada tokonya. Tokonya. Iya ada kenal. Tapi asli kan dari tadi tawakan ke kiri ini tuh serami kan anunya responnya. Oleh kanan toman biasanya ujar no. Ujar patur. Iya. Ujar lah telah. Boya apa? Apa? Bahayu. Tawak. Kali ya. Iya kah? Dan diharapnya datang dulu lagi. Yang lapas kali ya. Tapi kalau bagi patur bisa apa nih nanti lagi? Berkali-kali lah. Toko cukup ya. Emang abah kan mau bagi siapa? Aduh, itu toman le. Menyasar itu. Aku pas hendak melap keringat kok. Keringat memutar. Oh, ada. Masih ada. Itu toman. Wah, ada rezeki. Tok terus. Luput gulungan pas lagi melap ya keringat. Ada bapak dah bangnya. Karena dulu. Takutan aku nih. Hok sudah halus. Toman lagi. Oh, masih mabol situ nah. Ambil bang. Ada aja. Tukang pungut di belakang ada. Ada, aman. Di tengah ini makannya. Apa iwaknya? Kerandang lah. Wih, kerandang. Gacor benar kerandangnya. Tangannya mantap. Gulung Menyasah lagunya Bang ai. Hah? Menyasah. Adalah. Ada. Ada seri tengah tuh ai. Tangan tuh apa? Mah. Sakti lalu. Pas anu tuh hendak ke pasar. Apa itu? Wah, rame noh. Santai ya kamu gulung sampai ke tengah. Ih. Serius. Kiri lagi kan? Mantap. Kiri dan kiri. Pokoknya kiri ini kerandang. Ih. Kantongan. Tengah apa? Iya. Sebagai tinggal pilih aja lagi. Absen. Strike lagi. Strike lagi. Iya. Pakai sepatu dia tuh nih.
Oh, kalah sudah patur lihat jagawan. Pah, Kadang lah. ajaib. Iya. Strike lagi coy. Kiri coy, zona kiri coy. Mak. Kok ya? Gila. Weh, jos. Kayak itu. Hanggus. Mancing itu, Tur. Mantap cuy. Strike lagi cuy. Mantap. 4-0 lagi cuy. Nah, sekiranya Hup. Bu. Kerandang nih. Nah, lo 4-0 juga cuy ya. Dikasih 8-0. Masih 4-0, nggak mau lengket. Nih yang 4-0 mau lah. Alhamdulillah. Bah. Malo, langsung babon. Empat per 0 coy dari tadi. Akhirnya naik. Kita putuskan untuk ganti ukuran hook tadi. Panjang tipenya, no sinilah karandang sini manjang. Ya lo. Laki lo. Buahnya tadi sepi, kita kada. Mantap. Bah, salah. Picak nih matanya nih. Ih, bujur. Ma, yuk, tawak. Aduh, kali salah nah. Langsung hilang kan. Sakti. Itu yang termasuk yang anu tuh lah, gerombolan tuh lah lain lah. Iya, punya banyak. Itu gerombolan preman tuh. Punya buja. 2 kali menyundul. Halus bandanya, halus gitu, halus. Nah, tambang. Apa nih bisik-bisik nih? Ada sesuatu kah? Aman, sini banyak lapas. Oh, iya kah? Rambat orang tuh lah. Oh, iya. Oke lah kalau begitu. Mantau sih banyak lah. Banyak mantau lah. Ayo. Ikan tuh. Segar iwaknya di sini. Segar. Iwaknya di sini nih. Ih, wah. Oh, det. Ay, kuy. Hai. Mantap. Yuk, temannya mana nih? Yuk. Kerandang lagi. Poin. Alhamdulillah lah. Ya. Lagi cuy, kita cari cuy. Semoga ada cintanya ini. Manto. Yuk. Srek. Kita kupat nih. Ngomong dong, Tur. Toman kah? Tahu. Kerandang? Kerandang. Waduh, mana tomannya nih coy? Semangat coy, alhamdulillah. Size-nya memang rata coy. Makasih Fuad. Ayo kita kena. Jos bang. Habis Sam. Jangan gin, kita lapas aja dah. Atas pangkatnya apa pokoknya lah. Ma, tawak. Tur. Tawak tur.
Rami itu Ray, menyasar dari tadi nah. Tawak. Ada Wak. Tunggu Iwak. Tunggu ikan. Aku datang. Dari ujung sana menyasar sampai sini. Dibegal tengahnya lagi. No. Oh maaf Patur. Tur. Patah pinggang ku Tur, kamu balik kayak gasing. Kiri kanan. Oh, di mana sangkut di situ, Pang? Kali aku dapat ikan. Sakit pinggang ku Tur. Sebelah strek pas, pindah pulang. Patur. Bola muntah. Kalau pindah juga ya lo bola muntah kan. Nongnya nih ya. Ada maunya mantai. Sekali kan surut. Iya. Nya akunnya yang kayak ini lah. Iwak di sini nih. Surut baru memantainya. Mungkin ada lokasinya. Iya. Kalau aku memikirin tuh aneh gitu nah, oleh patuh di sana lo. Ini memantai itu oleh mengejar iwak kan. Kalau banyu surut, mau banyu dalam ini rasa iwak tuh bunyi yang halus. Dia lebih baik di tempat-tempat yang kayak gini untuk strike dibandingkan kayak di pinggir-pinggir sana cuy. Aneh memang kalau dipikirkan. Tapi kenyataannya memang kayak gitu cuy. Ya, karakter ikan di spot ini memang kayak gitu. Mau bagaimana cuy? Terlalu ke tengah bang. Terlalu ke tengah pilihkan kita. Apa itu gerombolan kerendang kah? Kau tahu Patur tadi? Oma tuh anakan dua dalamnya. Tuman lain, tuman ganal. Anakan toman nih. Iya, ganal dah. Sek, oi. Lapas. Terus. Rami bang masih. Mundur bang. Mundur. Ya! Melepaskan stresnya nya. Masih Rami. Nah, gulungan orang ngoler nah saudara. Ke bawah sana nih. Trolling. Lambat gitu nah. Sudah ku tawak lah dari di situ. Kerendang pulang. Ayo, tomannya mana nih tomannya? Aduh. Mana tomannya nih bang? Hah? Panggil bang. Mantok. Anu nih, oleh abah bulu di tengah nih. Ada minyak kan nih bang. Coba aja iya itu nah. Dari tadi itu angin terus. Bah. Angin lagi ya no. Ya, sowe. Sudah paling halus. Terus kayak itu. Mauknya ikam. Halus sudah wae. Taruh saya kayak itu. Halus sudah hooknya. Apalagi dah. You know. Jadi toman terbang loh bang. Hah? Jadi toman terbang ini oleh dapat cinta. Aduh, kenapa PE ku Tali dihantup ya pak? iwak nih bang. Jadi nyala harinya.
Jam 3. Jam 3 lewat. 15. Anu awan sore sudah, anu panas sore sudah nih. Lain lagi dah. Wait, aduh, Wak. Tawak. Kenapa garang? Ngali bener berikitnya kamu respon ya. Oh, iwaknya kehalusan bang lah. Hah? Kehalusan iwaknya. Ganalan. Oh iya kak, kegenalan lah. Saking ganal tuh makanya los. Ih, kepelalu. Makanya. Mbah. Itu patur. Nih. Aduh. Cus cuy. Anu pang lah, sesuai niat awal pang aku nih salah juga. Apa niatnya aja? Maka niat awal tadi mencari responnya aja barang ya. Tanggalnya ditasakan. Asli. Jelas sudah responnya aja yang dibari. Trek pang ganal. Maka tadi sudah aja nih. Sesuai permintaan lo. Iya pang lah. Iya. Berapa kali nih call? Anak mencari lebih ya, Jar. Oh maaf, Jar. Oh yuk, Woi, ngapa ngana? tawak. Belum tuh, masih menyasah. Itu aja kah? Ih. Itu aja kah? Bah, lapahnya. Apa nih? Nyasah. Karena gelombangnya kada makan juga. Nyasah aja. Emang enak enggak karena mau nih. Kada salah umpan nih. Kada. Kada salah orang itu. Aduh. Begitu. Hai ya, cuy. Masih tuh. Hai. Ada lurus kalian. Pada anak bulikan lah ya ini menyangkut. Wow. Aduh. Anak dan anak PE tadi. Nomor 2 cuy, sudah cuy. Memang terkendala kondisi yang pasti juga itu size-nya cuy. Dari tadi itu rata-rata 2-3 jari yang naik. Sekali spinner yang naik memang besar cuy, cuman jarang. Ya, seperti itulah. Kalau untuk respon bagus banget cuy. Aman. Ayo. Oke, video sudah berakhir, waktunya kita masuk ke penjelasan. Penjelasan ini ditujukan untuk kawan-kawan yang baru mau berlabuh atau trip di Sebangau. Jadi bisa ambil pengalamannya di sini ya. Nanti diterapkan di sana. Silahkan koreksi juga jika salah cuy ya. Saya orangnya free banget. Saya orangnya mau bertumbuh. Saya orangnya mau berpengalaman lah, bertambah pengalamannya ya. Jadi pengalaman yang saya bagikan ini silahkan nanti diaplikasikan di sana. Jika salah ataupun wah ini silahkan cuy perbaiki di kolom komentar. Dan juga bagi yang senior sudah sering trip ke sana, silahkan memberi masukan juga ke kolom komentar ya cuy, agar kawan-kawan yang trip ke sana itu nggak boncos ya. Karena sudah pasti orang-orang yang mau trip jauh ya, trip jauh ini pastinya sudah mengalami hal yang sulit lah pada spot yang sering dia datangi ya, biasanya kayak gitu. Oke, langsung saja kita akan bahas pada karakter spot ya, karakter spot Tundai dan Sebangau. Karena memang kita kemarin ada ke Tundai, itu tripnya bisa dibilang hampir setengah hari lah ya, nggak memang setengah hari banget. Karena kalau dibilang setengah hari itu dari jam 6 sudah mancing, jam 12 selesai, itu setengah hari namanya. Ini kemarin kita kurang lebih jam 8 ya, jam 8 di spot, berakhir itu jam setengah 1. Karakter spot di Tundai ini ya dan di Sebangau itu berbeda. Tundai ini lebih miripnya sama spot kita yang ada di Ketingan cuy. Kenapa? Karena di Tundai ya itu didominasi oleh pohon-pohon tumbang ya, rasaunya itu sangat tipis, banyak di daratan rasaunya, nggak kayak di Sebangau itu
hampir di tengah sungai ada rasaunya ya. Kemudian spot tundai ini lumut-lumut rumput kayak gitu ya, hampir-hampir mirip kayak di Katingan, khususnya di Tewang Menyangen ya. Kemudian Betung, kemudian Sungai Salak di situ, Behep, dan khususnya di Tehang ya. Spotnya sama seperti itu cuy, cuman hasilnya pedih lah ya. Jadi antara tundai di Sebangau ini karakter spotnya berbeda ya, dan untuk Sebangau kita tidak bisa bandingkan dengan karakter spot yang ada di Katingan. Kenapa? Karena memang luas banget dan beda banget cuy ya. Itu untuk karakter spot ya, kita nggak bahas ikan di spot. Nih kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Sekarang kita akan bahas tentang karakter ikan di spot tundai dan Sebangau cuy. Nah, karakter spot ikan di tundai itu dan di Sebangau persis mirip sekali ya, karena memang sistemnya drop baru ngep, drop ngep, drop ngep cuy. Drop ngep, drop ngep ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena ketika umpan jatuh langsung disambut, umpan jatuh langsung disambut, umpan jatuh langsung disambut ya. Kita melihat juga kawan yang di belakang kemarin itu gaya lempar, gaya main itu dia simpan dulu di atas rumput ya umpan itu, lalu dia tarik. Nah situ baru ikan mengejar. Hanya saja sayangnya cuy, ikan di tundai ini waduh pedih banget lah untuk kondisi saat itu surut, yang harusnya ya biasanya itu kalau surut, nah ini nanti nih surut itu biasanya ikan akan berkumpul ya, ikan akan berkumpul dan malah lebih mudah untuk dicari cuy. Nah di tundai ini memang pedih banget ya, kita membahas yang kita susuri saja. Wah bang lu belum ke atas aja, Mang kita nggak ada ke atas cuy, jadi kita yang membahas yang kita susuri aja nih ya. Dari awal kita sampai itu kan zonanya ada rumput-rumput kayak gitu ya, dan ada beberapa pohon yang tumbang atau rebah ke pinggiran air. Dia responnya kayak gitu aja cuy ya, di jenis-jenis atau spot-spot yang kayak gitu aja. Sampai pertengahan di bawah sana udah full kayu, full urat-urat kayu kayak gitulah ya, di air-air itu udah sepi banget cuy ya, sepi banget. Kita terakhir dapat itu kawan di belakang itu saat sudah mau pulang ya, itu pun ada kayak tumpukan-tumpukan pohon kayak gitu. Dan harusnya kalau memang ikan ini memang banyak bersarang kayak gitu, udah spotnya surut, kemudian banyak tumpukan kayu, harusnya memang gimana ya, banyak banget lah intinya kayak gitu. Cuman walaupun dia banyak, itu kurangnya kecil-kecil juga, rata-rata segini ya. Umpan yang digunakan juga udah kecil banget kawan kemarin itu. Jadi ya untuk tundai kita nggak akan lanjut bahas, kita endingkan di sini saja untuk tundai. Tidak recommended, buang-buang waktu. Jika kalian memang tujuan mencari poin, udah sering boncos di spot, tidak rekomendasi ke sana, mending langsung kita bahas Sabangau saja ya. Nah untuk Sabangau karakter ikannya cuy ya hampir sama tadi kayak tundai, cuman di sana lebih banyak lah ya, lebih luas dan lebih menjanjikan juga, apalagi kena tomannya jos kayaknya cuy ya, karena kita kemarin tidak ada lendat toman, hanya saja kita lendat yang kerandang babon aja cuy ya. Jadi untuk Sabangau masih sangat rekomendasi ya. Untuk karakter spot di Sebangau kita sudah lebih detail membahasnya di depan tadi ya, bagaimana karakter ikan di situ ya, juga sama sistem tumbuh. Kita harus lempar bagian-bagian rasaunya ya, setidaknya memberi notifikasi bahwa ada yang jatuh dari daun atau ada yang masuk ke selah-selah batang rasaunya kayak gitu cuy. Itu untuk karakter ikan di spot tundai dan Sebangau. Itu ya, kita tidak membahas di rimbaan dan lain-lain lah, intinya kita membahas di tempat yang kita susuri saja, seperti itu. Kita lanjut lagi ke tackle yang cocok cuy. Tackle yang cocok untuk spot Sebangau sungai. Ingat sungai, kita tidak membahas rimbaannya, sungai ya. Menurut saya tackle yang paling pas untuk di Sebangau itu, tackle yang sungai itu paling besar sudah kita menggunakan medium light ya, kecuali kalian menggunakan umpan besar, tapi ya umpan kecil aja bisa nggak masuk cuy ya. Paling pas itu medium light dan UL ya.
Kalau menurut saya sih di like dan UL itu udah pas banget di sana. Asiknya dapat ya. Kemudian kita menggunakan umpan-umpan kecil juga enak. Karena di sana size ikannya juga merata, itu rata-rata ada di 3 jari 4 jari ya cuy ya. Kecuali yang kita dapatkan itu juga itu pun indukan ya. Karena memang kata Bang Perintis kalau indukan ya memang besar-besar kalau di Sebangau ini ya. Kalau untuk ukuran toman itu 4-5 kilo itu udah pastilah untuk indukan ya. Jadi untuk tackle yang cocok di Sebangau itu menggunakan light dan ultra light. Kalau bisa yang ekstrimnya ya, XUL ya, ekstrim ultra light. Nah, yang 1.3 ya, 1.3 1.4 LD itu udah asik deh kayaknya di sana ya. Jangan khawatir cuy kalau dapat toman di sana karena spotnya luas ya, tidak dipenuhi kayu yang banyak. Jadi diminimalisir lah rasa gugup itu, nikmati cuy, spotnya luas, enak banget bermain atau main-main di spot Sebangau itu ya. Kalau dapat ikan gede kayak kita kemarin kan nggak langsung angkat, kita nikmati sajalah ya. Untuk di Sebangau nggak perlu gugup-gugup amat, nanti kita buktikan nanti cuy, tunggu aja ya. Oke, untuk tackle sudah, itu enaknya light dan ultra light ya. Umpan yang pas di sana itu bukan spinnerbait tetapi soft lure ya, soft lure. Perlu kita akui karena memang gaya bermain itu beda. Tapi yang perlu kita bantah di sini adalah soft lure spinnerbait pasti boncos ya, pasti boncos, tidak ada respon. Boncosnya ini boncos total cuy. Kalau ada respon tuh ya nggak boncos-boncos amat, ada ngerespon berarti kan secara respon. Kemudian nggak mau makan itu perlu kita bantah ya, perlu kita bantah. Yang tidak bisa kita bantah di sini adalah poinnya. Untuk mencari poin soft lure memang dominan di sini. Kenapa? Kita bisa skipping, kemudian ketika umpan drop itu soft lure masih dalam kondisi datar kayak gini, nggak kayak spinner, entah itu baling-balingnya dulu yang duluan jatuh atau malah pi ini tempat kita ngikat talinya yang duluan jatuh ya. Kayak gitulah. Untuk hard lure nggak begitu recommended di sana. Nggak tahu kalau musimnya ya. Karena kemarin itu kita bangganya kita belum pada musim yang pas untuk panen, belum musim yang pas untuk mencari keganasan ikan di sana. Jadi kondisinya itu apa ya? Nggak bagus lah hitungannya cuy ya. Air juga lagi pasang, kemarin itu lagi naik-naiknya. Intinya kita bangganya di situ ya. Kita mampu membuktikan bahwa respon antara spinner dan inline spinner atau pibrak ya dan soft lure itu sama saja ya. Itu hanya saja kurang pas karena kalau ikannya yang rata-rata segitu lebih baik ya soft lure cuy. Untuk soft lure juga saya rekomendasikan di sini pakai Rapala The Suspect. Kalian buktikan sendiri cuy, karena itu karakter umpannya dia itu tipis ya, tipis, dia tidak gemuk. Itu untuk karakter spotnya cuy, karakter ikan di spot itu ya. Jadi paling enak pakai soft lure yang kecil itu, dan kemudian hooknya yang custom. Kenapa? Karena takutnya kena toman itu nggak benggang atau patah cuy, nggak kebuka ya. Karena sudah banyak sekarang itu hook custom, dari hook biasa itu di custom ke stainless ya. Ya dirakit-rakit kayak gitulah. Untuk main soft lure zaman sekarang itu banyak ya, karena memang worm hook sekarang itu lembek lah. Kalau pakai kail yang memang mata kail itu jamin kuat banget cuy, pas banget ya. Jadi kita tidak ada rasa gugup untuk umpan kita itu, bukan umpan, mata kailnya itu benggang ya. Itu untuk umpan yang pas saya rekomendasikan pakai soft lure kecil ya. Jika tackle nggak mampu lempar ya kita tambahkanlah dengan inline spinner ya, ataupun hook yang kayak ada kepala ikan itu, head jig ya. Nah, untuk membuat lemparan jadi jauh gitu, menjangkau. Kemudian untuk keganasan ikan kita tidak bisa memberi pendapat di sini ya. Untuk tingkat keganasan di sungai itu menurut saya standar aja cuy, biasa aja ya. Kalau bicara limbaan ya kita nggak pernah ke sana cuy, jadi kita nggak tahu. Kemudian terakhir nih kita akan bahas tentang
titik lempar ya cuy ya. Jadi untuk titik lempar dan cara lempar kita ketika kita bermain di sungai besarnya ini ya, itu usahakan untuk mepet bahkan menyentuh daun rasau cuy, agar memberi tanda kepada si ikan ya bahwa ada sesuatu hal yang jatuh dari daun rasau ataupun yang masuk ke dalam rasau. Nah, jadi seperti itu ya cara lemparnya. Kemudian jangan gulung sampai habis dekat perahu kalau kalian memang pas di tengah sungai yang lebar cuy ya. Saya kemarin awal-awalnya mainnya kayak gitu, taunya ya jarak kejar ikan itu paling semeter cuy dari tempat dia sembunyi itu ya, dari tempat umpan kita drop itu paling semeter cuy ya, paling semeter. Sangat jarang banget, nggak ada sih kemarin itu, nggak ada yang ngejar dari pinggiran begitu sampai ke tengah sungai ketika yang lebar, kecuali pas kita mepet sama rasau-rasaunya ini, itu memang ada ya. Jadi jarak kejarnya seperti itu. Jadi ketika kita main di tengah sungainya itu lebih baik langsung gulung ketika sudah separoh hampir sampai perahu itu, langsung gulung lempar lagi. Lebih baik kayak gitu cuy. Untuk titik lemparnya kayak gitu, dan cara lemparnya juga seperti itu ya. Ketika kita main di tengah sungainya dan waktu mepet rasaunya, untuk mepet rasau ini gulung habis aja lah ya, gulung habis aja. Takutnya kayak punya saya kemarin itu ya, entah itu ikan toman atau apa, itu ngejar sampai deket perahu cuy. Ya jadi seperti itu untuk karakter sport di sana. Karena kalaupun dia bisa mengejar, ibaratnya dia balik itu pasti kejauhan cuy, karena memang karakter ikan-ikan predator ini kan dia mencari tempat bersembunyi ya cuy ya. Sedangkan di Sebangau itu tidak ada kayak di Katingan cuy, di tengah sungai besar aja bisa ada pohon besar tumbang ya, entah terseret arus ke atau apa. Jadi beda banget karakternya. Jadi untuk lemparan ya kayak gitu lah cuy, lempar nih rasau, umpan udah separuh jalan hampir mendekati kita, mending langsung tarik aja, gulung cepat, tarik, lempar lagi ya. Dan ketika kita melihat teman-teman itu udah mulai strike ya dalam jangka waktu yang pendek, itu harus membabi buta lah cuy lemparan cuy, karena di daerah situ sudah memasuki kawasan atau zona ikan itu berlalu lalang ya cuy ya. Ya mungkin kayak gitu aja. Semoga nanti kita ada waktu lagi untuk trip ke sana. Kasih like jika suka, kasih dislike jika tidak suka, dan kritik juga saran silahkanlah berhamburan aja di dalam kolom komentar cuy ya. Karena saya bukan tipikal orang yang mudah tersinggung, saya tipikal orang yang pengen dan terus bertumbuh ya, belajar terus dan belajar terus cuy. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih. Silahkan melanjutkan lagi videonya cuy ya. Bisa dilihat di akhir itu adalah hasil yang kita dapatkan saat belajar di Sebangau. Alhamdulillah ya. Burung bere. Alhamdulillah. Mantap gak? Mantap. Jarak ada? Hah? Kada. Ada waktu gas lagi kita.
Nah, apa sih entar bang? Oke cuy. Tuh. Ini dia hasil akhir. Karandang semua ya cuy ya. Belum ada rezeki untuk naikin toman. Ini satu yang paling besar tadi. Sisanya hampir sama-sama rata lah cuy ukurannya cuy. Ya. Hampir sama-sama rata. Ada 1, 2, 3 size yang beda lah. Oke. Mantap. Jos bang. Jos. Nanti kalau ada waktu kita ulangi lagi cuy. Tanginya nih, yang halus.